Mazmur 8, 1-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan penendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan dan apa yang melintasi arus lautan. Lalu bagian kedua, Mazmur 104. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim, matahari tahu saat terbenamnya. Singa-singa muda mengaum-aum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya, sampai petang. Apa persamaan dari Mazmur 8 dan 104 kira-kira? Dan nanti persamaannya bisa dilacak kepada Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kira-kira apa benang merahnya yang ada pada Mazmur 8, 104, Kejadian 1 dan 2? Tentu saja Mazmur 8 dan Mazmur 104 itu allude ya, ada allusion kepada Kejadian 1 dan 2 ya. Allusionnya dalam hal apa? Mazmur 8 dan 104 sama-sama bicara mengenai ciptaan. Benar nggak? Sama-sama bicara mengenai apa aja? Mazmur 8. Mazmur 8 bicara mengenai langit, mengenai bumi, mengenai bulan, bintang, ya kan? Mengenai apa lagi? Mengenai kambing, domba, lembu, binatang liar. Ya, binatang di kandang dan binatang di padang ya. Yang di kandang domba dan lembu, yang di padang ya binatang liar. Mengenai burung-burung di udara, penguasa domain angkasa. Mengenai ikan-ikan, penguasa domain laut, air. Ya, mengenai ciptaan lah in general. Kita punya ungkapan dari Sabang sampai Merauke. Kalau Kejadian dari langit sampai ke bumi gitu ya. Dari timur sampai ke barat, kurang lebih sama lah. Maksudnya itu segenap ciptaan dan segala isinya, ya. Ciptaan, wadahnya, segala isinya. Dan segala isinya di sana bukan hanya manusia, tapi juga rumput-rumput, bulan, bintang, ikan, burung, binatang liar dan binatang yang jinak ya. Lalu 104, bicara apa 104? Mazmur 104? Sama ya, bicara mengenai ciptaan juga, jadi masih allude juga kepada kepada Kejadian 1 dan 2 ya. Mazmur 104. Kalau kita lihat cepat aja, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku engkau sungguh besar, engkau berpakaian keagungan dan semarak. Apa keagungan dan semarak yang merupakan pakaian Tuhan? Ini, terang. Kejadian kan bicara mengenai itu ya, terang dan gelap kan? Ya, terang dan gelap, siang dan malam, angin, bumi, samudra, air, baik air di atas maupun air di bawah, ya, air di gunung maupun air di laut, binatang liar, keledai misalnya, burung-burung di udara misalnya, gunung dan lembah dan anggur, ya, dan pohon-pohon di Libanon dan burung dan kambing-kambing hutan di gunung-gunung yang tinggi. Lalu juga bulan, ya, penentu musim, matahari, lalu singa-singa dan manusia dan leviatan dan kapal-kapal ya. Sama ya, yang diceritakan itu adalah ciptaan. Tapi kemudian ada dua hal yang mengapit ya. Jadi ya, pertama bicara mengenai ciptaan, lalu di bagian Mazmur 8 bagian atas dan bawahnya bicara apa?
Jadi di sini ada ciptaan dalam puisinya, lalu bagian atasnya, bagian bawahnya ngomong apa? Baik. Mazmur 8 maupun 104, Mazmur 8 dulu ya. Ngomongin apa? Mazmur 8, coba kita lihat. Apa sih bagian yang diulang ya, paralelismenya yang mengapit bagian tengahnya mengenai ciptaan itu. Frasenya eksak sama tuh. Apa? Kita baca sama-sama yuk. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, benar gak? Itu di dalam ayat atasnya, 2, dan juga ayat bawahnya ya, 10 ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sama kan? Eksak sama, word to word ya. Jadi itu kayak sandwich ya, bagian roti atasnya dan roti bawahnya, dan tengahnya itu dagingnya itu ciptaan ya. Tindakan Tuhan mencipta. Lalu kalau kita bicara Mazmur 104 juga sama ya. Mazmur 104 itu diawali dengan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, diakhiri dengan pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi bagian atas dan bawahnya itu doksologi dengan kata lain. Sama ini ya. Mazmur 8, Mazmur 4 itu sama tuh. Doksologi, tengahnya ciptaan. Lalu ciptaan terang, gelap, ya, laut, darat, hewan, tumbuhan, hewan yang ada di darat, hewan yang ada di laut, ya. Lalu di tengahnya mengenai apa di tengahnya? Mengenai manusia. Benar nggak? Jadi daging di tengah dagingnya itu adalah manusia. Isi dari sandwichnya yang paling pusat itu manusia. Lalu yang direpetisi di bagian awal dan di bagian akhir itu adalah doksologi. Kira-kira gambaran besarnya apa sih? Ngomongin apa sih? Ngomongin segenap ciptaan sebagai suatu pagelaran dari kemuliaan Tuhan. Dan Mazmur ini kan suatu nyanyian ya, puji-pujian pada Tuhan, doa. Ajakan dari doanya, ajakan dari nyanyiannya adalah apa? Untuk memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Dan puji-pujian kepada Tuhan itu diejawantahkan di dalam bagian tengahnya itu adalah karya manusia. Kira-kira kan begitu. Misalnya kalau kita lihat pasal 8, ayat 5 sampai 6, setelah dia survei segenap ciptaan ya, keagunganmu yang mengatasi langit. Langit itu buatan jari Tuhan, ada bulan, bintang di sana. Dia kemudian beralih kepada manusia. Itu semua hebat, itu semua luar biasa ya. Tapi manusia itu begitu kecil ya. Manusia itu apa? Siapa? Sehingga Tuhan yang maha tinggi yang menciptakan seluruh jagat raya ini mengindahkan manusia. Mengingat manusia. Siapa manusia itu? Tapi Tuhan membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya, atau hampir sama seperti malaikat dalam terjemahan yang lain. Jadi hampir semulia makhluk-makhluk yang tinggi padahal kita kecil. Nah, kira-kira itu ya. Lalu kemudian dalam Mazmur 104 kita lihat di sini Tuhan itu hadir dalam ciptaan. Mazmur 104 itu memberikan porsi banyak banget secara mendetail, itu adalah menggambarkan kehadiran Tuhan, providensia Tuhan di dalam alam non-manusia. Kita mungkin sering mendengar kayak, oh ya Tuhan itu hadir dalam jiwa manusia,
Dia ada di sana mengerti kesusahanmu. Dia menyelamatkan jiwamu. Dia memberikan engkau rencananya yang indah dan seterusnya. Jadi kayak antroposentris banget gitu. Manusia sentris banget. Tapi dalam Mazmur 104, porsi yang banyak itu tidak diberikan kepada kekhawatiran dari si pemazmur, cita-cita pemazmur, stresnya pemazmur, bukan. Tapi kepada alam non manusia, ya. Dia membicarakan mengenai awan, angin, bumi, samudra, air. Orang-orang Injili kayaknya kurang tertarik tuh sama ginian. Tapi ini semuanya dibicarakan sama pemazmur dalam Mazmur 104. Dan itu semua kemudian dia simpulkan sebagai apa sih? Dia simpulkan dalam ayat 24 ya. Cukup tengah-tengah itu sebagai perbuatan Tuhan. Ya, perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan atau pekerjaan Tuhan, karya Tuhan ayat 24. Itu disandingkan sama apa? Sama ayat 23, karya atau pekerjaan atau usaha dari manusia, ya. So, di sini karya manusia garis miring karya Tuhan. Jadi kita bisa melihat lipatan-lipatannya di sini. Segala eksistensi, kata orang-orang seperti Nietzsche atau orang-orang seperti Joker, adalah banyolan yang tidak lucu. Kesia-siaan yang menyedihkan dan membuat frustrasi. Dan lebih baik tidak ada saja. Hatred toward existence itself. Ya. Kebenciannya ditujukan bukan kepada orang tertentu, negara tertentu, desain tertentu, whatever. Tapi kepada eksistensi itu sendiri. Kenapa sih semua ini ada? Bahkan lebih daripada kenapa sih saya ada, kenapa saya lahir, kenapa saya gak mati aja waktu lahir, seperti Ayub misalnya. Tapi enggak, lebih dari itu. Kenapa ini semua ada dan bukan gak ada? Dan disuarakan sebagai suara protes gitu. Lebih baik gak ada gitu. Thanos ya, Thanos. Thanos itu kan kata dasarnya itu sama dengan Thanatos ya. Thanatos artinya kematian ya. Death, Thanos. Kira-kira itu. Dan Mazmur 104, Mazmur 8 adalah kebalikan, antitesis dari itu. Ya, antitesis dari nihilismenya Joker. Yang ada, itu adalah sesuatu alasan kita memuji, satu alasan kita bergembira, satu alasan kita mengatakan ini, tov, ya, tov. Karena segala sesuatu itu baik. Ya, the goodness of being. Dan kebaikan segalanya itu adalah karena apa? Karena ini loh, karena karya Tuhan yang berkelindan dengan karya manusia. Karya ilahi itu berkelindan dengan karya manusia. Karena Tuhan berkarya melalui manusia dan manusia berkarya sebab Tuhan memungkinkan semuanya. Ya, jadi pemazmur itu tidak menceraikan, memisahkan, membedakan dengan terlalu tajam ya karya ilahi dan karya manusia. Kenapa? Karena ketika manusia berkarya di dalam Tuhan, Tuhan berkarya juga di dalam manusia. Ya, itu. Tuhan berkenan untuk menjadikan manusia sebagai co-creator lah, so to say, ya, co-creator. So Tuhan mencipta, tapi ciptaannya itu adalah sesuatu yang somehow belum lengkap dan dilengkapkan dengan karya manusia. Mazmur 104 itu kan mengatakan betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan. Segalanya kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu ya. Dan itu dikatakan setelah apa? Setelah segala peristiwa-peristiwa alam ya. Hujan turun di gunung, air mengalir dari gunung, memberi makan pohon-pohon aras Lebanon,
memberi minum, maksud saya memberi minum pohon-pohon aras Libanon, memberi minum juga kambing-kambing hutan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Tuhan berkarya di dalam alam, mengenyangkan hewan-hewan, ya, memberi makan mereka lewat peristiwa-peristiwa alam. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan gak cukup di situ. Karena pekerjaan Tuhan juga meliputi apa? Meliputi ini, ayat 23 ya. Jadi mulai dari ayat ke-20 ya sampai 23. Ketika hari gelap, hewan-hewan berkeliaran, hewan-hewan hutan nokturnal ya, seperti singa-singa misalnya, mereka mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Tapi ketika matahari terbit, mereka semua berkumpul untuk beristirahat. Tapi karya Tuhan gak berhenti, sebab karya Tuhan diteruskan lewat pekerjaan manusia. Keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya, sampai petang. Untuk kemudian pada petang hari manusia berbaring di tempat perteduhannya. Kan begitu, berkumpul manusia di rumahnya. Dan semuanya itu kemudian dilanjutkan atau disimpulkan sama pemazmur dengan pekerjaan, perbuatan Tuhan itu sungguh banyak. Ya. Dengan hikmat, dengan hokmah, Engkau menjadikan semuanya. Bumi itu penuh dengan ciptaanmu. Ya. Yang disebut ciptaan itu bukan hanya ya gunung-gunung, laut, ya, dan segala hal yang natural. Tapi yang disebut ciptaan itu juga karya manusia, pekerjaan manusia. Itu kira-kira. Ya, jadi artinya apa? Artinya ya ini Mazmur menggemakan Kejadian 1 dan Kejadian 2 ya. Kita baca aja cuplikan dari Kejadian 1 dan 2. Kejadian 1 kan ceritain mulai dari pasal 1 ayat 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Dia kan menciptakan bagaimana Tuhan menjadikan terang, Tuhan menjadikan cakrawala, Tuhan menjadikan pemisahan air di atas dan di bawah, tumbuh-tumbuhan, hewan, lalu terakhir manusia. Ya. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia, pada klimaksnya itu, Tuhan mengatakan apa? Dalam ayat ke-26 sampai 28, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan sebagai ya, tapi menurut, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi somehow dikaitkan penciptaan manusia dengan kehadiran ikan-ikan dan burung-burung, ya, dan atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi ya. Ini yang digemakan ya, disuarakan ulang dalam Mazmur 8 dan Mazmur 104. Lalu dalam versi penciptaan yang lebih tua ya, ada dua cerita penciptaan di sini. Cerita penciptaan yang lebih tua itu Kejadian 2, cerita penciptaan yang lebih muda, yang lebih baru itu Kejadian 1 ya. Nah, sekarang dalam versi yang lebih tua, Kejadian pasal 2 ayat 15 dikisahkan manusia itu diciptakan Tuhan lalu ditempatkan di suatu tempat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi sudah jelas posisi manusia itu di mana ya? Posisi manusia adalah di sini ya. Ini Tuhan. Ini manusia. Lalu kemudian ini adalah alam non-manusia. Atau makhluk-makhluk non-manusia. Seperti ya burung di udara, ikan di laut, ya singa-singa, keledai, kambing-kambing hutan, dan seterusnya. Nah, Tuhan itu memerintah atas segenap ciptaan, tapi dia memerintahnya itu melalui manusia. Gitu.
Ya, Tuhan memerintah segenap ciptaan melalui manusia. Nah, ini adalah skenario tandingan kalau kita mengetahui cerita ini kan cerita yang diceritakan kepada orang-orang yang udah akrab sama versi cerita-cerita yang lain ya. Versi-versi cerita Timur Dekat kuno yang lain gitu. Seperti cerita Enuma Elish ya, cerita penciptaan Babylon, Mesir dan seterusnya. Yang mana dalam versi itu dikisahkan dewa-dewa memerintah juga ya atas segala bangsa. Atas umat manusia. Tapi dewa-dewa itu memerintah melalui manusia lain. Manusia lain itu namanya raja. Nah, ini versi dari bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan. Ya, versi dari bangsa Babylon, versi dari orang Persia, Media, orang Assyria, orang Mesir, ya, Sumeria, orang bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa Filistin dan seterusnya, ya, mereka punya versi seperti itu. Jadi manusia ada di atas manusia lain, ya, khususnya manusia yang dipilih Tuhan yang adalah imago Dei, yaitu rajanya. Jadi yang disebut diciptakan dalam imago Dei itu ya cuman satu manusia ya. Sementara di sini enggak ya, yang dimasukkan adalah seluruh umat manusia. Gitu. Jadi di sini ada manusia satu tunggal, powerful, istimewa, memerintah atas manusia-manusia biasa. Dengan kata lain, ini ada skenario apa? Perbudakan, penaklukan, domination. Dominasi itu dari kata domine ya. Domine itu artinya tuan. Jadi ada tuan, ada hamba. Sedangkan di sini enggak ya. Hambanya itu adalah ini ya. Alam, makhluk-makhluk non manusia. Sementara semua manusia itu bersaudara, setara di bawah Tuhan. Dan Tuhan memerintah atas segenap alam melalui manusia itu. Itulah panggilan manusia. Panggilan manusia itu adalah menjadi pemerintah bersama dengan Tuhan atas segenap makhluk, atas segenap keberadaan. Ya, itu panggilan manusia menurut Alkitab. Jadi panggilannya adalah menjadi penata layan dari segenap ciptaan. Ya. Dan relasi pemerintahannya pun bukan relasi dominasi atau relasi penaklukan ya, relasi perbudakan bukan ya. Karena kalau kita lihat di sini segala lembu, sapi, ternak ya yang ditaruh di bawah kaki manusia itu kalau kita lihat dalam Torah, dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka itu bukan untuk dieksploitir sama manusia. Soalnya apa? Soalnya Tuhan juga memberikan perintah sabat ya, di mana supaya ternakmu, supaya hewan-hewanmu, juga supaya hamba-hambamu bahkan ya, yang bekerja di ladangmu itu, dan supaya tanah boleh beristirahat, boleh bergembira, boleh bersukacita. Itu tidak ada di Mesir. Ya, tidak ada di Mesir. Di Mesir itu yang diperhitungkan hanyalah kesejahteraan dari rajanya yang adalah perwakilan dari dewa. Segenap Mesir itu ada bagi Firaun. Ya, mereka adalah milik Firaun. Tapi dalam cerita Kristen ya, dalam cerita Judeo-Kristen, segalanya itu ada bagi Tuhan dan Tuhan itu anehnya sebetulnya tidak membutuhkan ini semua. Sementara ini dewa-dewa dalam cerita-cerita di sekeliling Israel kuno, dewa-dewa itu butuh manusia. Dalam sebuah hikayat Ancient Near East dikisahkan dewa-dewa itu begitu terganggu ya sama manusia ya, tidur siangnya terganggu itu
si Dewi Tiamat, dia marah sekali, lalu dia berusaha melenyap manusia. Dia bikin malapetaka gitu, manusia berkurang drastis biar nggak berisik gitu ya, nggak mengganggu tidur saya. Tapi kemudian dia menghadapi satu dilema. Karena manusia jumlahnya berkurang, persembahan kepada dewa jadi berkurang, dia jadi lapar. Jadi dewa itu menghadapi dilema. Mau tidur enak, perutnya lapar. Soalnya rupanya mereka bergantung makannya sama manusia. Nah, dalam cerita Judeo-Kristen kayak begini nggak ada. Soalnya Tuhannya itu nggak butuh manusia untuk makan. Ya, Dia menciptakan manusia bukan karena butuh, bukan untuk diperbudak. Jadi relasi Tuhannya sama umatnya aja beda gitu. Tidak heran relasi antara umatnya sama hewannya atau sama sesamanya itu juga beda. Ya, relasinya beda. Panggilan hidup sebagai manusia, untuk apa sih kita ada di sini? Untuk apa sih kita bekerja? Untuk apa sih kita berjuang? Kenapa kita ada dan bukan nggak ada? Ya, tentu beda sekali antara umat Tuhan dengan yang bukan. Ya, kalau kita memahami diri kita sebagai diciptakan di dalam imago Dei, tentu panggilan kita sangat berbeda ya, karena buat kita tidak prioritas motif dominasi ini ya, tidak prioritas, malah itu menjadi satu distraksi, satu ancaman ya. Yang menjadi prioritas bagi kita adalah motif apa? Motif caregiving, care for the earth ya, care for everything alive. Ya, care for life. Hidup apa? Hidup masyarakat, hidup antar manusia, hidup segala hewan di laut, hewan di udara, hewan di hutan, ya, hewan di dalam kandang-kandang kita. Itu yang kita pikirkan dan kita usahakan dan kita doakan. Ya. Karena itu semua adalah puji-pujian bagi Tuhan. Jadi kalau kita lihat Kejadian 1 ya, Kejadian pasal 1 itu menceritakan mengenai ini, saudara kalau mau menelaah lebih lanjut ya, bisa melihat kepada sebuah artikel yang ditulis sama Meredith Kline, ya, tinggal ditulis aja di googling aja ya, Meredith Kline, seorang ahli perjanjian lama dari Westminster ya, Philadelphia. Dia menulis mengenai framework theory dari Kejadian 1 ya, framework hypothesis dari Kejadian 1 gitu. Dan basically dia bilang bahwa Kejadian 1 itu coba menceritakan penciptaan alam sebagai suatu penciptaan bait Allah. Jadi Tuhan itu lagi bikin bait Allah. Dan memang waktu Tuhan kasih perintah kepada Musa bikin bait Allah kayak apa, itu basically mengambil bentuk dari Kejadian 1. Ada lautnya, ada hewan-hewannya, ada posisi manusianya di mana dan seterusnya. Ya. Jadi Kejadian 1 itu mau mengatakan bahwa segenap alam ciptaan Tuhan ini, laut, langit, daratan, dan seterusnya, itu adalah kediaman Tuhan. Rumahnya Tuhan, bait suci itu. Ya, jagat raya ini bait suci. Manusia itu imamnya. Dan Tuhan itu yang berdiam di sini. Oke? Nah, dari situ semua kita mau ngomong apa ya? Dari situ semua kita mau ngomong bahwa ini seperti dikatakan sama, saya masih lihat dulu ya karena saya lupa, sama seorang teolog. Dia katakan bahwa orang-orang Kristen itu suka berbohong di gereja,
Ya, dia bilang begitu. Mana itu ya? Saya agak lupa jadinya itu. Menarik dia ngomong seperti itu ya. A.W. Tozer. Ada yang pernah tahu A.W. Tozer ya? A.W. Tozer itu pernah mengatakan, Christians don't tell lies, they just go to church and sing them. Orang Kristen itu gak bohong dia. Orang Kristen itu just pergi ke gereja dan menyanyikan kebohongannya. Kebohongan-kebohongan macam apa? Kebohongan seperti ini misalnya. Dalam lagu himne yang terkenal, When the roll is called up yonder, on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. Jadi, rumah kita itu beyond the skies. Ya. Kebohongan yang kita nyanyikan. Kebohongan yang kita nyanyikan sewaktu kita menyanyi Just a Closer Walk with Thee. Salah satu lagu yang saya suka juga ya. Just a Closer Walk with Thee. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom's shore, to thy shore. Ya. Kerajaan pantaimu itu yang di seberang sana lah kira-kira. Ya. Atau dalam bait ke-6 lagu Amazing Grace yang dalam bentuk yang modern sudah banyak yang tidak dimuat lagi. Ya. Dalam bait ke-6 itu John Newton menulis, The earth shall soon dissolve like snow. Seperti salju meleleh demikian, bumi itu segera akan jadi gitu ya. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Hidup kita nanti di sana, setelah dunia ini hancur, kita pokoknya bersama dengan Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Dan sejuta lagu yang lain yang kita nyanyikan di gereja, ya, yang menyanyikan kebohongan itu kira-kira begitu. Ya, menurut Richard Milton, ya. Nah, ini adalah hal yang tentu tidak konsisten dengan Kejadian 1, Kejadian 2, Mazmur 8, Mazmur 104 dan banyak ayat-ayat yang lain ya yang kita baca dalam PL maupun PB. Dalam minggu yang kemarin ya saya udah bahas mengenai Matius 19, Kisah Rasul 3, Kolose 1 dan Efesus 1, Wahyu 21 ya yang juga mendukung akan hal ini. Jadi soteriologi kita ya, doktrin keselamatan kita itu pada ujungnya itu mau mengatakan klimaksnya itu bukan manusia jiwanya bersatu dengan jiwa Tuhan, meninggalkan tubuhnya yang material untuk menghidupi kehidupan yang metafisis, yang gak ada fisisnya, gak ada materinya, di suatu tempat yang bukan bumi yang ada di atas sana somehow, yang bercahaya-cahaya dan ya gak ada hubungannya sama pohon kaktus, gak ada hubungannya sama dinosaurus dan anjing dan debu ya dan segala macam yang ada di bumi, itu gak ada hubungannya. Tapi enggak sih ya, setidaknya pemulihan dari segala sesuatu dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 ya, yang dikatakan kebangkitan Yesus itu adalah just permulaannya aja ya. Permulaan dari apokatastasis itu. Nah, apokatastasis itu, pemulihan itu melibatkan bukan cuma manusia dan apalagi melibatkan cuma jiwa manusia itu, enggak. Melibatkan segenap ciptaannya. Apokatastasis itu melibatkan semuanya.
semuanya. Jadi manusia itu panggilannya apa ya? Ya tentu saja bukan mempersiapkan diri untuk nanti kita memuji-muji Tuhan dalam satu acara kebaktian yang nggak selesai-selesai. Itu bukan seperti itu sih panggilan kita ya. In a way ya, panggilan kita itu kalau pakai istilah provokatif dari Richard Middleton ya, panggilan kita itu bukan, atau kita tuh diciptakan bukan untuk menyembah Tuhan dalam pengertian penyembahan yang kita sering pahami ya. Kita sering memahami istilah penyembahan itu kan dibedakan dari pekerjaan misalnya. Kita bedakan dari misalnya apa? Penyelidikan misalnya. Kita bedakan dari istirahat misalnya. Kita bedakan itu. Karena penyembahan itu kan ya rohani ya. Kalau pekerjaan itu kan necessities ya. Habis kalau nggak kerja kan nggak makan ya. Istirahat juga necessities, kalau nggak istirahat kan lemes ya, nggak bisa kerja ya. Bermain, wah itu kan kayaknya egois ya, just saya bermain, bersenang-senang untuk diri saya. Tapi menyembah ini lain ini, otherworldly ya. Ini sesuatu yang ditujukan untuk Tuhan. Barangkali walaupun kita kurang bisa mendamaikan dengan pikiran kita ya, barangkali itu interest Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Tapi ya itu kan semua konyol ya. Kenapa? Karena Tuhan kan gak butuh apa-apa. Tuhan tuh gak butuh lu puji-puji, emangnya dia bos lu yang narsis atau lu yang narsis yang butuh dipuji-puji ya. Tuhan tuh gak punya kebutuhan untuk dipuji-puji. Jadi kita memuji-muji Tuhan tuh bukan untuk Tuhan sebenarnya. Anda pikir untuk siapa? Kalau Tuhan gak dipuji-puji gimana? Minder ya. Aduh minder ya, udah lama gak ada yang perhatiin gue, ya. Gak ada yang puji-puji gue dong, puji gue gitu ya. Kan gak begitu Tuhan ya, Tuhan kita tuh gak narsis loh. Ya, dia tidak membutuhkan puji-pujian, tapi dia menyukai puji-pujian itu. Untuk apa? Ya. Nah, salah satu hal yang saya kira paling krusial untuk kita pahami adalah yang disebut sebagai menyembah Tuhan itu bukan sesuatu yang terpisah dari hal-hal yang lain ya. Karena doksologi dalam Mazmur 104 dan Mazmur 8, doksologinya itu yang di atas dan di bawah ini adalah terdiri dari keseluruhan ciptaan di mana karya manusia dan karya Tuhan itu berkelindan. Dan yang disebut karya manusia atau pekerjaan manusia ya, yang dilakukan dari pagi sampai petang, itu adalah terdiri atas, kita bisa katakan apa aja ya, mengolah tanah. Ini saya kasih konkretnya aja ya. Buat mereka waktu itu ya, kan buat mereka waktu itu nggak ada coding gitu ya, nggak ada ya. Jadi konkretnya yang mengolah tanah gitu ya. Terus apa lagi? Konkretnya yang lain, ya agak berbeda ya. Aktivitas manusia apalagi mengolah tanah. Aktivitas politis bisa nggak? Merancang strategi. Memberi nasihat kepada raja, memutuskan perkara, mengadili orang, kan begitu ya. Politis, ya, judicial. Menjahit hiasan-hiasan buat bait suci, mendekorasi kemah mereka, baju mereka sendiri, membuat hiasan kepala, dan seterusnya. Ya, kesenian. Termasuk membuat puisi, membuat lagu, making music dengan harpa. Termasuk ya, aktivitas manusia yang dilakukan dari pagi sampai petang ya. Menyanyi, menari, itu aktivitas manusia. Yang keempat, apa lagi? Aktivitas domestik. Makan, minum,
aktivitas keluarga, nyebokin bayi misalnya, mencium istri misalnya, ngapain? Cuci piring mungkin, ya, aktivitas domestik. Apalagi aktivitas mereka berdagang, ya, trading. Tidur. Bermain. Melakukan hal-hal tak penting, ya. Bermain kan gak penting, ya. Boleh dilakukan, boleh gak dilakukan, gak ada konsekuensi. Kamu gak datang kerja, gak selesaikan tugas dari bosmu, 3 kali aja kayaknya dapat surat peringatan deh. Lalu kalau udah keseringan, dipecat deh. Terus lama-lama kalau udah keseringan dipecat, susah deh cari kerja. Terus lama-lama jadi susah deh makan gitu ya. Tapi kalau bermain, kamu skip sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan gak apa-apa, gak ada konsekuensi ya. Namanya juga bermain kan. Kalau bermain, kamu skip terus kemudian ada konsekuensi, itu namanya kamu adalah pemain profesional gitu ya. Lionel Messi gitu ya. Gak main bola sekali, 2 kali, 10 kali, terus ngefek banget gitu dalam hidupnya, itu namanya udah pemain profesional, itu udah bukan bermain lagi ya. Itu namanya bekerja ya, kerjanya bermain gitu ya. Nah itu sudah bukan bermain lah, sudah bekerja sebetulnya. Profesionalisasi dari play ya. Dan bermain di sini maksudnya bermain sungguh-sungguh bermain ya, bukan bekerja. Jadi ya inilah semuanya ya. Basically berkarya dalam artian produktif ya, being productive. Being non-productive, tidur, gak ngapa-ngapain. Being playful. Dan sesuatu, segala sesuatu. Jadi segala aktivitas manusia di bawah matahari. Itu berpotensi menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 8 ya, pemazmur itu segitu lebay sehingga dia bilang kira-kira apa? Bayi aja bisa. Jadi menyembah Tuhan itu ya, bayi aja bisa. Kira-kira begitu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Ya. Jadi anak-anak yang masih bergantung kepada ibunya pun bisa memuji-muji Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara itu ya, menjadi, just be ya. Dan kalau kita memahami penyembahan ya dengan definisi yang seluas ini, maka kita juga tidak heran perlu juga untuk memahami dalam pengertian penulis Mazmur, penyembahan itu juga bisa dilakukan sama makhluk non-manusia. Kalau kita lihat Mazmur 148 misalnya. Mazmur 148. Kita nggak akan lantunkan semua ya, tapi kira-kira kita bisa cuplik lah dari sini ya. Haleluya, pujilah Tuhan dari langit, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya, pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang yang benderang, pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit, baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Ya. Pujilah Tuhan dari bumi, hai ular-ular naga. Dan segenap samudera dalam, hai api dan hujan es, salju dan kabut angin badai. Yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan binatang melata dan burung-burung bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Dan seterusnya, orang tua, orang muda, teruna, anak-anak, darah, hendaklah semuanya memuji nama Tuhan. Yang memuji Tuhan itu bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia Kristen, bukan hanya manusia dewasa. Tapi segenap keberadaannya, all beings. Menurut versi pemazmur, kalau Mazmur ini benar ya, tidak berbohong. Dan kita akan percaya begitu.
segenap keberadaan itu memuji Tuhan. Tetapi pusatnya itu adalah puji-pujian yang voluntary, keluar dari hati yang bisa tidak memuji, tetapi memuji dari seorang manusia. Itu yang merupakan puncaknya, pusatnya dalam puisi-puisi dan dalam kisah-kisah ini. Ya. Dan kompetitornya apa? Kompetitornya adalah ini, ya, segala sesuatu adalah demi kemuliaan dan diselenggarakan melalui penindasan dan penjilatan dalam struktur kekuasaan bangsa-bangsa kafir. Dalam struktur kekuasaan bangsa-bangsa kafir, dari atas ke bawah namanya penindasan, dari bawah ke atas namanya penjilatan. Dan apa hasilnya? Apa hasilnya? Bos menekan bawahan, bawahan menjilat atasan. Sesuatu yang kadang-kadang kita sebut kemuliaan, ya, glory. Tapi salah. Sebutannya kelewat mentereng soalnya. Soalnya pada kenyataannya ketika apokalips terjadi, dibuka selubung mata kita melihat kenyataannya, yaitu adalah kesia-siaannya, kehampaan, bukan kemuliaan. Kemuliaan itu lawan katanya tuh bukan kehinaan, kebusukan, kejijian, bukan ya. Lawan katanya kehampaan. Karena kemuliaan itu sendiri dalam bahasa Ibrani, kavod itu artinya literalnya adalah substansi, padatan, weightiness, bobot ya, bobot. Kavod itu mirip bahasa Jawa abot ya. Abot itu artinya ya duduk enteng ya, abot. Orang Jawa ngerti kan? Abot itu berbobot ya. Bibit bebet bobot ya. Orang Jawa bilang kan. Bobot artinya punya substansi, bukan itu ya, jerami yang diterbangkan angin, yang kosong, yang tidak ada bulir padinya, bukan seperti itu. Nah, dalam pandangan orang Ibrani, mulia itu berarti ada isinya. Lawan katanya, kopong, gak ada isinya, hampa, melompong, ya itu kira-kira. Ya, dan ini ya, kita bilang apa? Mulia. Enggak lah, itu hampa aja. Sia-sia aja itu, hevel. Ya, melompong. Dan benar juga kan, tawanya hampa gitu ya. Tawa para penjilat. Kalau orang mau menjilat orang yang powerful, kan biasanya ya, itu cukup mudah karena didukung sama semesta ya, semesta mendukung gitu. Orang-orang di sekeliling mendukung. Yaitu apa? Sama-sama ketawa. Ngetawain banyolan tak lucu dari atasannya. Benar ya? Dan tawanya terdengar apa? Mekanis. Terdengar hampa. Demikian dengan puji-pujiannya. Bosmu tahulah itu bullshit. Temanmu tahulah itu kamu bullshitting bosmu. Kamu pun tahu. Tapi ya habis gimana? Kan inilah cara kerja dunia ini. Tapi semuanya ya, seluruhnya itu adalah sesuatu yang ya nggak ada isinya gitu aja. Ya nggak ada isinya, tidak menghangatkan hati toh. Bener gak sih? Coba setelah kamu entertain bosmu, satu meja, makan habis itu, minum habis satu botol whisky seharga 25 juta. Setelah segala fuss dan segala kecapean karena pulang jam 3 pagi dan seterusnya, kamu ada sesuatu yang substansial gak sih diceritakan kepada istrimu? Atau anakmu waktu dia sudah besar kelak? Atau apa? Papa minum-minum apa? Macallan 25 juta, whatever. So what gitu loh. Ya udah gitu doang. Apa isinya? Gak ada. Hampa. Ya cuman dapat proyek, duitnya lebih banyak. Ya udah gitu doang. Terus pakai buat apa? Ya sesuatunya hampa lagi. Gak ada poinnya. Basically gak ada poinnya. Lalu menghasilkan produk-produk apa sih? Produk-produk ya yang kita jual setelah kita puji-puji setinggi langit. Sampai dalam hati kita, ya sebenarnya gak kayak gitu banget lah. Banyak bullshitnya lah. Kira-kira begitu.
Ya itulah antitesis dari kavod. Ya, antitesis dari bobot atau kemuliaan. Karena ya memang produk dari ini, produk dari dunia yang tidak substantif ya. Di mana dalam narasi mereka dewa mewakilkan kehadiran pemerintahannya pada raja dan dewanya juga petty ya. Dan raja yang menekan bawahannya seperti Yesus bilang kepada murid-muridnya yang berebutan berdebat mengenai siapa yang paling besar, seolah-olah paling besar itu penting. Ciri-cirinya ya struktur seperti itu meributkan siapa yang paling besar, siapa yang lebih besar. Siapa yang penting, siapa yang kurang penting. Kan itu. Simpel aja, struktur yang begini. Nah, struktur yang begini itu hampa. Umat Tuhan itu menghadirkan gambaran keberadaan yang berbeda. Karena keberadaan yang sejati itu adalah Tuhan yang tidak butuh kita tapi menghendaki kita ada. Tuhan yang mengasihi kita, dengan kata lain, tidak butuh kita tapi mengadakan kita. Bagi diri kita yang diadakan itu nama lainnya adalah mengasihi. Tuhan yang mengasihi kita sebagai overflow dari kebaikannya itu menciptakan manusia yang dia tidak butuh itu tapi dia kehendaki ada untuk memerintah atas segenap realitas. Bukan menindasnya juga, bukan menghisapnya juga, tapi memerintah, mengatur, memberikan order. Dengan memberi diri. Dengan satu sama lain saling memberi diri sebab mereka itu seorang diri saja tidak baik. Maka aku memberi hidupku bagi engkau, aku hidup bagi engkau, engkau hidup bagi aku, dan kita hidup bagi Tuhan, dan kita hidup bagi Tuhan yang gak butuh kita, dan bagi Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Supaya kita mendirikan tatanan di atas segala keberadaan. Karena dia menghendakinya. Karena itu baik. Sebab mengapa tidak? Kalau kita tanya Tuhan ya, Tuhan, kenapa sih kamu bikin semuanya ini dan bukan gak bikin apa-apa? Kira-kira apa jawab Tuhan? Soalnya aku sudah bosan cuci piring. Bukan. Dia bisa bikin piring bersih hanya dengan mengatakan fiat, jadilah bersih gitu ya. Tapi dia akan bilang apa? Sebab mengapa tidak? Because why not? Sebab dia baik. Itulah alasannya. Ya, alasan ini semua ada dan bukan tidak ada. Dan dia menitipkan sebagian karena dia tidak hoarding power seperti di sini. Karena di sini obviously perlu ada hoarding of power. Ya. Perlu ada power hoarding. Yang di atas menggenggam sebanyak mungkin kekuasaan, kalau bisa nggak dibagi-bagi, karena kalau dibagi nanti kan jadi bisa didongkel kekuasaannya. Dan dalam struktur ini sudah pasti yang di atas itu insecure tapi butuh struktur yang di bawah. Dia bagikan kekuasaan, kalau enggak yang bawah nggak bisa kerja ya dibagikan. Tapi sampai satu batas di mana yang bawah nggak bisa dongkel dia. Ya. Dia butuh yang bawah, tapi dia harus mengesankan dia nggak butuh yang bawah. Kira-kira begitu. Tapi di sini enggak. Di sini kebalikannya. Tuhan tuh nggak butuh yang di bawah-bawah ini. Ini semua nggak ada, Tuhan, tetap baik, tetap sejahtera, tetap mengasihi, tetap apa adanya. Adanya ciptaan tuh nggak nambah, nggak ngurangin Tuhan gitu. Tapi dia bikin ini semua ada, because why not? Ya. Lalu kemudian ini semua jadinya keberadaannya bagaimana? Manusia itu diciptakan untuk menyerahkan dirinya bagi yang lain. Saya kira ketika Paulus mengatakan Efesus pasal 5 ayat 21 ya, tunduklah satu sama yang lain dalam takut akan Kristus. Istilah tunduk di situ itu lebih baik diterjemahkan, dan memang bisa diterjemahkan sebagai serahkanlah dirimu satu sama yang lain.
hiduplah bagi yang lain. Menyerahkan diri bagi, mempersembahkan hidup bagi kesejahteraan yang lain. Ya, itu. Dan ketika kita melakukan itu, bukankah kita melakukan seperti yang menjadi alasan mengapa kita diciptakan? Karena Tuhan menciptakan manusia lain ya, bagi Adam dan Hawa di situ berarti mewakili setiap kita. Karena setiap kita itu kan yang bukan Adam, betul ya. Jadi kita itu diciptakan untuk menjadi penolong bagi yang lain. Makanya itu yang ditagih sama Tuhan dari Kain. Kain di mana Habel? Lalu Kain mengelak, dia bilang, memangnya aku penolong, memangnya aku penjaga, gembala dari saudaraku. Kan bukan, kata Kain, ya, sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Kita ini diciptakan sebagai gembala, sebagai sesama, sebagai penolong, ya, helper bagi sesama kita. Itulah makna hidup kita, ya, itulah mengapa kita ada. Jadi kita ada untuk menjadi doksologi, menjadi penyembahan bagi Tuhan bersama dengan segenap ciptaan. Sebagai jantung. Dan dalam jantungnya di sini berdegup karya Tuhan dan karya manusia itu. Berdenyut saling bergantian. Satu di dalam yang lain dalam yang satu ya. Jadi kita itu memang diciptakan untuk ditaruh di sini. Supaya kita memerintah dengan cinta. Sebagai alternatif dari pemberontakan atau bangsa-bangsa yang lain memerintah dengan kekerasan ya. Memerintah dengan cinta, memerintah dengan kekerasan. Dengan kekerasan orang memerintah lewat apa? Lewat ketakutan, lewat rasa malu, lewat rasa bersalah. Atau dengan menyalahkan yang lain. Itu diceritakan dengan gamblang ya dalam Kejadian 3-11 dan juga bagian-bagian seterusnya dengan sedihnya dalam keluarga Abraham ya. Memerintah lewat kekerasan, yaitu lewat ketakutan, lewat rasa malu, dan lewat rasa bersalah ya, atau saling menyalahkan. Tapi alternatifnya adalah memerintah lewat kasih ya, sehingga kita bisa memerintah juga lewat keberanian, lewat tidak takut ya, tidak takut itu menggerakkan. Lewat rasa hormat, saling menghormati, mutual respect itu. Melaluinya kita itu bisa bekerja loh. Lewat righteousness itu powerful loh. Ya, kita memerintah lewat itu. Coba pikir konteks konkret di mana kamu berjumpa dengan struktur atau organisasi di mana yang memerintah itu memerintah lewat kekerasan, lewat menakut-nakuti, mengintimidasi, mempermalukan atau mengganjar dengan kehormatan yang palsu ya, lewat flattery. Flattery tahu lah ya. Wah ini orang ini jenius besar ini. Insinyur paling hebat, lebih hebat dari Thomas Alva Edison. Padahal yang dipuji-puji juga tahu lah bullshit lah itu. Mungkin dengan memuji gue setinggi langit jadi gajinya nggak setinggi itu juga nggak apa-apa. Kira-kira mungkin begitu ya, bisa diganti dengan pujian kan murah juga. Dan seterusnya. Ya hal yang menyedihkan lah itu ya. Kalau kita menggerakkan manusia dengan cara-cara itu. So sad ya, so pathetic gitu. Tapi ada organisasi lain di mana kamu melihat ya, orang itu digerakkan oleh keberanian, oleh rasa hormat, respect ya, mutual respect, dan oleh righteousness. Beda banget. Dalam organisasi yang satu ya, daya-daya hidupmu terhisap sehingga kamu bangun pagi itu susah karena kayak, aduh, ketemu orang-orang kayak gitu lagi gitu ya. Kamu tidak punya alasan untuk hidup gitu. Makanya dalam organisasi yang begitu biasanya orang-orang itu sibuk untuk melipur lara dengan makan-makan, dengan hedonisme. Soalnya mereka sadar deep down inside hidup itu miserable gitu. Jadi gue justify diri gue untuk ngabisin cookies setengah toples gitu ya sekali makan.
untuk binge watching Korean drama gitu, untuk minum-minum Macallan 1 botol 25 juta misalnya. Gue justify myself soalnya bos gue asshole kira-kira gitu. Tapi dalam masyarakat yang lain ya, kamu mengatakan hidup itu berharga. Life is beautiful. Dan kamu ingin untuk mengakhiri hidup kamu membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal dengan mengatakan goodbye, I love you, thank you. Hidup macam apa itu? Hidup dalam masyarakat macam apa itu? Di mana anggotanya itu hidup dengan etos begitu. Jawabannya, hidup dalam masyarakat yang diperintah dengan cinta. Siapa yang memerintah? Siapa yang powerful sana? Manusia jawabannya. Manusia, Anda dan saya. Dan kalau kamu bilang, wah mana ada dunia kayak gitu. Oh ada. Karena Tuhan memungkinkan kita bisa mengadakannya. Ada 2 sisi di sini. Sisi yang pertama berarti kita bertanggung jawab. Sisi yang kedua berarti ya kita bisa loh. Kita bisa. Kita bisa kalau kita taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita memperlakukan orang atau hal-hal yang ada di bawah kita dengan bukan mengedepankan ketakutan, rasa malu, dan rasa bersalah. Dengan kata lain, mengintimidasi mereka supaya bekerja, bukan. Atau supaya menurut gitu ya, kontrol gitu, bukan. Tapi memerdekakan mereka, empowering mereka, power sharing, bukan power hoarding ya. Dalam 2 organisasi ini, relasi satu sama lain juga beda ya. Dalam organisasi yang paganistik, tiap anggotanya itu competing for control gitu. Competing for control, bersaing-saingan memperebutkan kendali, dan mereka insecure, mereka merasa selalu takut nanti dijegal gitu. Sementara di pihak yang lain ya, mereka itu cooperate for common good gitu. Mereka bekerja sama untuk kebaikan bersama gitu. Yaitu semua ditentukan oleh kepalanya siapa ya. Kepalanya dewa-dewa asing akan beda dengan kalau kepalanya itu Kristus. Oke, tapi orang Kristen tidak melihat hidup itu kayak begitu gitu. Kenapa? Karena orang Kristen terpikat sama Plato, Aristotle, dan Plotinus kira-kira gitu ya. Karena Plato, Richard Milton menceritakan menggeser ide mengenai afterlife misalnya, yang pada zaman Homer melihat dalam afterlife itu ya hanya ada tragedi saja. Kematian itu tragedi bagi Homer ya. Misalnya dalam Iliad dan Odyssey, kematian itu bukan pintu gerbang menuju keabadian, bukan ya. Kematian itu tragedi gitu. Orang mati itu nggak hidup lagi, dan hidup itu adalah tempat di mana ada kemuliaan dan hormat gitu. Dalam hidup kita yang sekarang. Homer itu, tapi Plato menggeser itu ya. Plato barangkali dipengaruhi oleh mitos Orfik mengenai mengenai pre-eksistensi jiwa-jiwa ya. Jadi Plato mungkin dipengaruhi sama mitos-mitos Orfik mengenai jiwa-jiwa yang ada sebelum kelahiran. Dia mengatakan jiwa kita akan dari bintang-bintang dan setelah kita mati akan kembali ke sana. Ya. Misalnya dalam Phaedo itu ya, ada dikotomisasi antara jiwa yang rasional dengan tubuh yang binasa ya, tubuh yang akan corruptible body. Walaupun dalam Timaeus ya ada gambaran yang lebih mild, jadi memang Plato ini ya ada kompleks ya, nggak cuman satu gambaran mengenai Platonisme. Dalam Timaeus itu digambarkan mengenai waktu sebagai moving image dari eternity gitu. Jadi ada kehadiran
kekekalan di dalam waktu. Ya. Dunia ini adalah refleksi dari dunia ide yang sempurna. Jadi ada kehadiran yang sempurna itu juga di sini. Ya, dunia ini adalah bayang-bayangnya. Jadi masih lebih positif lah. Ya, jadi bukan hanya dilihat sebagai sesuatu yang corruptible gitu ya, tapi sesuatu yang merupakan cerminan dari yang sempurna setidaknya. Tapi tetap saja ya, dunia ini tuh bukan yang paling ideal kayak kita gitu ya. Dunia yang ini tuh bukan yang paling baik. Itu bukan tujuannya gitu. Aristotle walaupun ya beda sama Plato ya, tapi tetap dia melihat jiwa itu sebagai ya cuman forma dari tubuh atau unity dari tubuh ya. Memang tidak terpisah dari tubuh, tapi tetap ada beda dari nilainya itu. Beda dari value. Jiwa itu dibandingkan tubuh ya. Lebih tinggi jiwa ya kira gitu ya dalam Aristotle. Walaupun memang tidak terpisahkan. Jadi jiwa itu adalah bentuknya tubuh gitu. Tapi tetap saja bentuknya itu lebih utama dari tubuhnya gitu. Unity-nya lebih utama daripada partikularitasnya. Juga di dalam Plotinus ya yang mempengaruhi Agustinus itu ada dikotomi semacam itu yang kemudian membuat pandangan terhadap tubuh dalam teologi abad pertengahan itu menjadi negatif ya. Jadi saya kira ketika kita melihat tujuan hidup kita, tujuan keselamatan kita, tujuan dari masa depan kita itu adanya di dunia yang bukan ini ya, adanya dalam keadaan yang bukan jasmani atau material. Itu kita terdengar asing sih bagi orang-orang Ibrani ya. Orang-orang Ibrani seperti Saulus dari Tarsus misalnya, yang kemudian hari lebih terkenal dengan nama Paulus itu ya. Asing ya buat itu. Kita lebih mirip sama Plutarch daripada sama Paulus gitu. Kita lebih mirip sama Plato dan Plotinus ketimbang sama Paulus ya itu. Ketika kita mengedepankan yang tidak kelihatan ya, yang di atas sana, yang apa itu spiritual in a way, dibandingkan yang konkret, yang sehari-hari, yang jasmani, yang material seperti itu ya. Dan kalau kita kembali kepada value itu ya yang lebih alkitabiah lah, lebih jelas-jelas ada dalam Perjanjian Lama dan Baru ya, lebih khas Kristen ya ketimbang Yunani. Maka ya kita perlu untuk melihat penebusan itu bukan penebusan yang membawa kita keluar dari dunia ini, jadi bukan soteriologinya itu perahu karet gitu, bukan soteriologi yang menyelamatkan kita dari dunia ini, tapi menyelamatkan dunia ini. Karena Yohanes kan juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal. Tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan jiwa-jiwa manusia dalam dunia ini, tapi kasih Allah akan dunia ini, akan kosmos ini, segala struktur dalam dunia ini. Ya. Dunia yang Dia ciptakan, Dia konstruksi melalui 3 hal ya, trinitas 3 hal, yaitu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Di mana lewat 3 hal ini Tuhan memerintah dunia. Sehingga Tuhan itu tidak micromanage ya, tidak dikit-dikit intervensi gitu. Saya kira itu hal yang benar yang diangkat atau coba diangkat, dikedepankan sama orang-orang deis ya, walaupun kemudian kelewatan. Tapi mereka orang-orang deis itu memahami bahwa somehow Tuhan itu tidak tinkering sama Dia punya ciptaan gitu. Kamu kalau kamu adalah seorang insinyur yang buruk ya, itu kamu tuh sering banget itu mengunjungi pabrik di mana kamu install mesin kamu gitu. Kalau kamu insinyur atau desainer dari mesin yang buruk, kayak tiap hari datang ke situ. Kenapa? Karena mesinmu itu high maintenance gitu. Perlu kamu perancangnya, pembikinnya tiap hari datang nongkrongin tuh mesin gitu.
Tapi kalau kamu adalah pembikin mesin yang bagus ya, kamu mati pun pabrikmu udah tutup, mesinmu jalan terus sampai 1000 tahun. Nah itu artinya kamu insinyur yang sukses. Benar nggak? Ayo milih mana, beli mobil, lalu sudah lupa lah kartu garansi taruh mana, sudah lupa dealernya di mana, sudah tutup pula itu kayaknya tuh penjualnya. Tapi mobilmu nggak pernah mogok sampai kamu mati 30 tahun setelah beli mobil. Mending beli mobil gitu, atau beli mobil yang baru jam pertama dijalanin ya, terus kamu udah harus nelpon pabrik gitu, minta teknisi datang ya. Terus besoknya begitu lagi minta teknisi datang dan seterusnya. Mobil yang bagus, segala mesin yang bagus, itu adalah mesin yang gak butuh orang yang merancang, yang membikin untuk selalu datang dan kutak-katik lagi, gitu, tinkering lagi, gitu, setel-setel lagi, gitu kan. Nah, orang-orang deis mengatakan, ya Tuhan tuh udah pensiun lah. Dia udah merancang ini semua, udah bisa jalan sendiri. Kita nggak setuju itu ya, bahwa Tuhan tuh pensiun, udah nggak ada hadir, nggak bekerja lagi dalam dunia. Jelas Mazmur 104 kan tidak menggambarkan itu. Tapi ketika kita ngomong soal Tuhan bekerja dalam dunia, kita juga jangan salah ya, bekerjanya itu bukan dengan cara kayak langsung bypass setiap kali hukum alam gitu. Itu dia insinyur macam apa ya, tiap kali bypass itu. Kayak bos yang udah bikin aturan, tapi tiap kali selalu intervensi, kasih pengecualian. Kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini. Lu ngapain lu kemarin tuh bikin aturan tertulis itu buat apa? Lu sendiri selalu kasih kecuali gitu. Kasih memo terus gitu. Ini ya, gue udah kasih ketetapan ya. 10 jam lalu sekarang sudah ada 10 memo gitu. Kecuali buat orang ini gini ya, buat orang ini gini ya, buat orang ini, lu aja yang kerjain lah, ngapain gua lagi, memonya banyak banget gitu. Nah Tuhan tuh bukan bos kayak gitu, micromanaging. Karena dia manage dunia ini dengan wisdom, understanding, sama knowledge gitu. Sehingga kalau kita gain wisdom, understanding, dan knowledge, kita tahu how it works. Ya, bagaimana non-human world itu works, bagaimana human world itu juga works, kita tahu itu. Sehingga ya kita bisa memerintah bersama Tuhan, memerintah dunia ini, bahkan mengadili para malaikat. Can you imagine? Itu panggilan kita, itu destiny kita. Dan panggilan seperti ini kita tukar sama apa? Oh, dalam dunia gue susah, tapi gue menantikan surga di mana nggak ada susahnya lagi, nggak ada air matanya. Ya udah, kita di sini bertahan aja ya, hold on, bertahan aja. Kayaknya pesimis banget. Kayak seolah-olah ya kamu sudah capek-capek ya ujian gitu, terus akhirnya berhasil kuliah di tempat bagus gitu ya, kuliah di nggak tahu Brown atau di Yale atau di Stanford gitu, bagus, sudah ujiannya susah, udah ngabisin uang papa ya, sampai uang papa habis tuh, tabungan papa buat bayarin. Terus kamu tiap hari itu bangun, tidur, belajar, pergi kampus, mikirnya gini, gue bertahan hidup aja, hang on gitu ya, biar gue survive aja, bertahan sampai nanti lulus dengan nilai pas-pasan gitu. Aduh kayaknya sia-sia banget ya. Tuhan udah bikin jagat raya ini kayak begini ya, kasih kita panggilan begitu mulia, terus kita bilang apa? Dalam hidup ini gue bertahan aja deh, pokoknya gue tahan, gak bunuh diri matinya gitu. Nunggu tua, nunggu mati, selesai. Wah, pesimis banget tuh. Enggak lah, jangan begitulah. Ya jangan begitu. Karena kita ini dipanggil untuk mewakili Tuhan, mengelola dunia ini, bukan untuk mendominasinya, bukan untuk memerintahnya dengan kekerasan, tapi untuk memerintahnya dengan cinta. Itu butuh kerja keras, itu butuh pengorbanan, itu butuh kesabaran, itu butuh pengampunan, butuh doa, dan kita bisa melakukannya bersama Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada itu untuk dilakukan di bawah matahari. Tes, Pak Yadi, saya mau mungkin komen gitu ya.
Kan tadi dibahas Mazmur 104. Dan sejauh pengetahuan saya kan itu Mazmur bangsa Israel yang menyampaikan cerita tentang ciptaan ini, bagaimana melihat dunia ini, yang diceritakan di antara orang Israel mungkin dalam ibadahnya dan sebagainya, untuk mengajarkan supaya nggak hidup seperti bangsa-bangsa sekitar gitu. Ya kita punya cara melihat ciptaan ini beda. Nah tapi kalau saya baca Mazmur ini dari kacamata dunia hari ini, kayaknya agak utopia ya. Ya konkretnya begini, misalnya gereja ini tuh di samping TPA gitu, tempat pembuangan akhir. Dan kita baca Mazmur 104 yang menggambarkan dunia begitu indah. Burung-burung dengan awan dan sebagainya gitu. Sedangkan kita nengok ke samping kita dan kita lihat kok dunia begitu hancur. Sampah, polusi, dan sebagainya gitu. Apa kita masih bisa menceritakan cerita Mazmur 104 ini di zaman ini yang penuh polusi dan krisis ekologis? Selama anak-anak masih bisa dengan riang bermain ya, selama ibu-ibu masih bisa tersenyum kepada bayinya dan bayinya kepada dia, yang mana itu berarti kita bisa jumpai juga di TPA sih, secara literal ya. Selama itu juga saya kira Mazmur 104 ini masih bisa dinyanyikan, didoakan di sana. Walaupun tentu Tuhan tidak hanya memberikan Mazmur 104, karena ada Mazmur-Mazmur ratapan juga. Gitu. Ada Mazmur-Mazmur yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, ketakutan bahkan. Ada. Atau murderous rage kadang-kadang. Ada juga. Ya, jadi ya Tuhan berikan kita Mazmur-Mazmur yang komplit ya, yang raw and honest gitu. Yang gak sepenuhnya itu theologically correct gitu in a way. Kayak gak pantas banget lu kok talk back to God kayak begitu gitu ya. Kalau pakai versinya kita yang kayaknya gak pantas lah ngomong sama Tuhan begitu nadanya gitu ya. Tapi pemazmur gak nahan-nahan sih kayaknya. Jadi ya, saya kira bisa. Jadi ini gak utopis juga. Karena kita juga masih bisa menemukan ada kegembiraan, ada persahabatan yang oke ya di dalam keadaan-keadaan yang paling gelap sekalipun gitu. Malam Pak, mau tanya yang dari 2 Korintus 4 ayat 18 Pak, yang dari Paulus yang bilang memperhatikan lebih yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan, lalu yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Iya, ini saya juga berhutang ya kepada ibu yang duduk di depan ini yang kemarin bertanya mengenai 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan juga mengenai Yohanes pasal berapa itu? 14 kalau tidak salah ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal itu, ya kan? Sekalian saya menjawab ini ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Itu kita bisa lihat dalam konteksnya sih. Lalu kemudian apa di sini? Kemah sementara. Lalu kemah yang kekal gitu ya. Lalu juga di rumah Bapakku ada banyak
tempat tinggal. Ada banyak kamar, ada banyak tempat tinggal, kayak gitu ya, semacam itu. Nah itu bagaimana kita memahami. Coba kita satu persatu dulu. 1 Korintus atau 2 Korintus Pak? Pasal 4:18 ya. 2 Korintus 4:18. Oke. Kontrasnya itu adalah bukan hanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tapi juga sementara dan kekal. Lalu itu juga dibandingkan dengan apa? Dengan manusia lahiriah, manusia batinia. Ya. Lalu kemudian dalam pasal 5 ayat 1, kemah kediaman di bumi, tempat kediaman di surga. Tempat kediaman yang kekal dibuat oleh tangan Allah, tempat kediaman yang tidak kekal yang dibuat oleh manusia. Itu kira-kira ya, jadi saya coba gabungkan dua itu. Nah, ini bagaimana kita memahami. Kita memahaminya cukup sederhana begini sih. Tempat kediaman kita yang disebut sama Paulus sebagai kemah itu ngomongin soal tubuh ya. Jadi tubuhnya itu adalah tubuh yang didiami sama siapa? Tubuh yang didiami bersama dengan siapa gitu. Jadi ketika ini penjelasannya ada ya di sini di dalam buku New Heaven and New Earth. Saya bacain aja ya biar lebih mewakili. Dikatakan sama Richard Milton, using the metaphor of the body as a dwelling or house, Paul says that he does not want to be naked or unclothed, that is disembodied in the eschaton, but rather to be clothed with a new resurrection body, a building or dwelling place prepared by God, hence not made with hands. Jadi ini mengacu kepada kediaman yang dibangun Allah, yaitu tubuh kebangkitan. Ya, jadi rumahnya di situ bukan surga. Rumahnya di situ adalah tubuh yang diperbarui oleh Tuhan. Tubuh yang akan kita kenakan yang tidak binasa lagi. Dan Paulus itu ingin tinggal di dalam tubuh itu, ya. Dia tidak mau kedapatan telanjang ya atau tidak berbaju ya. Itu yang dibicarakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai ke-5 itu. Keterangan yang lain ya kita bisa lihat Paulus ngomong juga di dalam ayat yang ke-6, pasal 5 ayat ke-6 sampai ke-9 itu ya. Hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Hidup kami ini hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Ya, jadi pesannya kayak tubuh ini penjara loh. Kami tuh rindu gak di tubuh ini lagi. Tapi gak di tubuh ini lantas di mana? Di surga lah, bukan. Di dalam tubuh baru, mengenakan tubuh baru. Tubuh kebangkitan, tubuh juga. Ya, jadi kemah yang baru itu. Soalnya kemah yang lama itu kan ngomongin tubuh yang lama kan, yang binasa itu. Tubuh yang baru itu kan tubuh yang tidak binasa. Tubuh juga. Ya, jadi bukan kemah di bumi itu bumi. Lalu kemah yang akan datang itu surga. Bukan. Kemah yang lama yang akan dibongkar itu tubuh yang binasa. Kemah yang baru itu tubuh juga, tapi tubuh yang tidak akan binasa. Tubuh kebangkitan. Jadi dengan kata lain, ayat-ayat ini tuh ngomongin, Paulus itu rindu
akan tubuh kebangkitan. Bukan rindu akan surga. Lalu sekarang saya mau address ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Terjemahan ini mengesankan, Bapa di surga itu punya rumah. Rumahnya itu, kamarnya itu banyak, atau kos-kosannya itu, kontrakannya itu banyak pintunya gitu. Lalu Yesus bilang, kalau nggak gitu kan aku akan bilang gitu. Kira-kira begitu ya, gambaran kita. Tapi dalam bahasa Yunani itu kesannya tidak seperti itu ya. Kesannya itu adalah seperti apa? Istilah rumah, tempat tinggal, itu mengacu kepada bagaimana Bapa dan Yesus berdiam atau tinggal di antara atau di dalam kehidupan orang-orang yang kepadanya mereka menyertai. Jadi ini bicara mengenai penyertaan. Saya coba kutip ya dari sini ya, penjelasannya Richard Hilton. Jadi istilah tempat ya, menyiapkan tempat itu, hetoimazo gitu ya. Itu muncul dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan Matius pasal 25 ayat 34 ya. Dan itu bicara mengenai apa? Itu bicara mengenai bagaimana Tuhan datang kembali dan kita menikmati apa yang disiapkan oleh Tuhan ya. Itu. Jadi bukan tempatnya tetapi keberadaannya di tengah umat itu. Ya, itu yang dibicarakan dengan tempat tinggal itu. Tempat tinggal itu jadi bukan bicara mengenai lokasi gitu. Ya, tapi bicara mengenai kehadiran. Oke, itu cukup jelas. Saya nggak tahu cukup jelas nggak buat yang nanya. Ya, jadi aku dan Bapakku akan diam bersama mereka, kira-kira itu. Bukan aku dan Bapakku menyediakan sebuah tempat entah di mana, nanti di situ ada cukup kamar deh, bukan nggak cukup gitu. Karena kalau kita artikan begitu, secara metafisis pun ya, itu kan self kontradiksi loh. Kenapa? Karena ngapain butuh banyak tempat? Kan lu nggak ada materinya. Jadi kan kalau nggak ada materinya bisa menempati satu titik yang sama dan bisa ditempati tak berhingga manusia gitu ya. Seperti perdebatan di abad pertengahan itu ya, pernah diformulasikan begini. Berapa malaikat sih bisa menari di atas ujung jarum? Ujung jarum itu kan luas permukaannya kecil banget ya. Di ujung jarum mungkin bisa menari 3.000 bakteri gitu ya misalnya ya. Kalau virus mungkin 3 juta virus gitu ya. Kalau malaikat berapa? Tak berhingga. Loh kok bisa gak berhingga? Karena malaikat kan bukan materi, jadi tidak menempati ruang, tidak memiliki massa gitu, jadi tidak berhingga. Nah surga itu segede apa? Mungkin surga itu segede debu gitu ya. Kenapa? Karena jiwa-jiwa kan tidak butuh ruang misalnya begitu ya. Tapi itu semua kan kayak kontradiktif akhirnya. Jadi ya simply secara exegetical keliru aja gitu. Jadi rumah tinggal itu adalah kediaman di mana Tuhan Yesus ada bersama orang percaya.
Dan bukan suatu ruang metafisis di mana kita nanti nyemplung ke sana gitu. Kalau kita metafisis juga nggak butuh ruang itu sih. Nggak butuh ruang sebenarnya. Dan nggak subject to time juga ya. Time, space, dan physical law itu nggak ada lagi gitu. Tapi kenyataannya Alkitab nggak ngomongin itu gitu. Ini mengingatkan saya juga ya, sesi malam ini dengan, saya dulu suka nanya-nanya gitu ya, panggilan Tuhan buat saya apa gitu ya. Panggilan Tuhan itu bagaimana kita bisa ketahui gitu. Jawabannya cukup simpel, kamu tahu nggak? Dulu saya pikir kayak mencari panggilan Tuhan, berdoa puasa 40 hari gitu ya. Atau mungkin nanya-nanya orang pinter gitu ya, nanya pendeta gitu kali ya. Atau buka-buka Alkitab random gitu di malam Natal gitu. Bukan. Mencari panggilan Tuhan itu simpel saja. Cari di Alkitab, Tuhan tuh panggil manusia jadi apa? Dan jawabannya, Tuhan tuh panggil manusia jadi manusia. Jadi apa panggilanmu? Sederhana, jadilah manusia. Itu aja. Panggilanmu adalah jadi orang. Orang itu bisa jadi apa? Nah itu. Ya. Oke. Dibikin dari debu sama Tuhan. Lalu didestinasikan jadi orang. Lalu ada satu upacara yang digambarkan sama cerita penciptaan itu ya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah lalu menghembuskan nafas hidup itu. Itu ada dibahas juga ya sama Middleton. Itu upacara di dalam orang ancient Near East itu menghidupkan patung. Jadi mereka bikin patung berhala mereka, terus mereka bikin upacara gitu. Itu namanya membuka mulut. Kalau nggak salah namanya mipi-mipi ya. Mipi-mipi itu upacara itu adalah kayak patungnya dicium atau apa gitu ya, atau disebul-sebul atau disembur-sembur pakai ludahnya dukunnya itu. Itu adalah untuk membuka mulut si patung itu terhadap roh Tuhan. Supaya Tuhan bisa bekerja di dalam patung itu. Nah, karena dalam cerita penciptaan itu, patungnya itu kita manusia, maka menghembuskan napas Tuhan itu maksudnya apa? Kita itu dibuat sehingga kita itu yang adalah debu bisa melaluinya. Roh Tuhan itu bekerja. Ini yang Athanasius bilang mengenai keberadaannya secara ontologis. Tuhan itu outside of everything, tapi secara pneumatologis ya, di dalam kuasanya, kuasa rohnya, Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu. Dalam pengertian itu. Tapi secara lebih khusus kepada manusia. Ya. Pneumatologically speaking. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai manusia. Kami bersyukur atas kemanusiaan kami. Kami memuji Engkau karena kami diciptakan sebagai manusia. Kami bersyukur juga Engkau menciptakan hal-hal di luar manusia. Kami bersyukur untuk segenap karya-Mu. Engkau sungguh indah, sungguh patut dipuji, sungguh baik. Dan kiranya jiwa kami mengingatnya. Jiwa kami memuji-muji Engkau dan bersyukur kepadamu karena itu. Tolong kami untuk melihat kegemilangan-Mu dalam segenap ciptaan. Baik itu hal-hal yang besar maupun kecil, hal-hal yang indah maupun hal-hal yang kurang indah, hal-hal yang penuh kuasa maupun hal-hal yang lemah. Kiranya dalam semuanya itu kami boleh, seperti juga bayi-bayi, menggemakan puji-pujian kepada nama-Mu dengan mulut kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.